Lalu setelah pensiun, tak ada satupun partai yang mau mengangkatnya. Bahkan Presiden Jokowi juga tak mau menunjuknya sebagai menteri. Melihat Nasdem balik kanan, membatalkan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Pemilu, dan mendukung agar pilkada tetap dilaksanakan serentak pada 2024. Saya jadi teringat dengan nasib Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Beberapa bulan lalu, Anies sempat bertemu dengan Surya Paloh dan melakukan konversi. Salah satu poin penting yang cukup menghentak adalah soal dukungan terhadap Anies sebagai kandidat Capres 2024. Ada yang bilang Surya Paloh sedang sakit hati karena porsi menterinya berkurang setelah Prabowo masuk. Ada juga yang berpikir bahwa itu adalah strategi Nasdem untuk menaikkan posisi tawar partainya. Strategi biasa yang dulu juga dilakukan Nasdem dengan lebih dulu mendukung Jokowi maju sebagai presiden saat partai lain belum menentukan sikap. Nasdem bahkan mendahului PDIP sebagai partai tempat Jokowi bernaung. Anies pun tersenyum bahagia di samping Surya Paloh, seperti orang yang baru jadian, malu-malu kadal. Setelah itu, Anies tak terlalu banyak muncul di media, tak terlalu banyak bekerja, karena Anies tahu bahwa kekuatan terbesarnya adalah tata kata. Merangkai kata dan kalimat seindah mungkin, demi meyakinkan masyarakat bahwa dialah orang yang tepat dan baik. Seperti pujangga atau mantanmu yang tiap hari bikin puisi, tapi tak pernah tahu kapan akan mengajakmu untuk dikenalkan pada keluarganya. Anies menghindar dari banyak pertanyaan dan isu, berusaha melenyapkan namanya sendiri dari pembicaraan dan isu, karena dengan begitu namanya akan tetap terlihat baik dan tidak ada masalah. Maka jangan heran kalau Anies melakukan isolasi mandiri jauh lebih lama, 2 kali lipat dari manusia pada umumnya. Lumayan, alasan positifnya mampu membuat Anies libur panjang tanpa pertanyaan. Tapi sial, Risma malah jadi menteri sosial, melakukan belusukan ke kolong-kolong jembatan, memaksa publik sadar betapa masalah di Jakarta ini sangatlah banyak. Aksi kader PDIP itu memaksa Anies keluar dari kandang isolasi, mendadak sembuh dan harus ikut belusukan agar panggung politik tak dikuasai oleh pendatang baru bernama Risma. Belum selesai dengan Risma, Nasdem yang sempat mengikat janji suci dengan Anies, kini malah mundur dan menolak revisi Undang-Undang Pemilu, mendukung pilkada serentak 2024. Bagi Anies, ini seperti orang yang sudah pacaran lama, sudah terlanjur menyiapkan nama anak, baik laki atau perempuan, tapi ujungnya putus tanpa alasan yang jelas. Ngenes. Bagi Anies, pilkada 2022 adalah keharusan, agar namanya tetap dibicarakan, agar dirinya tetap punya panggung politik nasional. Kalau tidak ada pilkada, maka dia tidak akan menjabat lagi sebagai gubernur. Masa baktinya selesai 2022 dan akan diganti oleh PLT yang ditunjuk Mendagri. Anies akan bernasib sama seperti Gatot Nurmantio, punya panggung yang sangat mewah ketika menjabat sebagai Panglima TNI. Lalu setelah pensiun, tak ada satupun partai yang mau mengangkatnya. Bahkan Presiden Jokowi juga tak mau menunjuknya sebagai menteri. Manuver yang dilakukan Gatot sangat lemah, seperti gelandangan politik. Beda dengan Muldoko yang juga mantan Panglima TNI tapi masih punya panggung atau jabatan sebagai kepala KSP. Sekali diserang AHY, Muldoko langsung menarik perhatian dan memunculkan keyakinan bahwa Muldoko siap untuk maju di Pilpres 2024. Anies dan Gatot ini serupa, sama-sama gak punya partai, sama-sama bukan kader, sehingga satu-satunya kekuatan untuk menarik perhatian partai adalah kekuasaan dan jabatannya.
Ketika jabatannya lepas, maka partai akan melihatnya sebagai jelata yang tak punya apa-apa. Maka berita bahwa Anies mendapat penghargaan pahlawan transportasi yang disejajarkan dengan Elon Musk malah menjadi olok-olok netizen tanpa pembelaan buzzer, karena sudah loyo duluan, karena sudah tahu bahwa tak ada partai yang mau mendukung Pilkada 2022. Kondisinya akan berbeda jika partai pendukung revisi Undang-Undang Pemilu menjadi mayoritas di DPR. Pasti Anies akan disanjung setinggi langit, setinggi roket yang diluncurkan Elon Musk, dibela oleh buzzer yang bergerilya. Pada akhirnya, saya pikir ini juga bukan semata-mata karena Nasdem yang memilih mundur. Nampaknya memang ada gerak semesta yang menolak Anies. Lihatlah bagaimana Formula E membatalkan untuk mengaspal di Jakarta. Lagi-lagi, Anies kehilangan panggungnya. Sementara Nasdem, saya dengar mereka akan melakukan konvensi tahun depan. Dan saya tahu, sudah dihubungi oleh beberapa tim dari beberapa orang yang sekarang menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi. Amin. Katanya mereka sedang bersiap untuk konvensi Capres 2024 lewat Nasdem. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com, ditulis oleh Alifur Rahman. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar dan subscribe untuk mendapatkan berita-berita terbaru.